Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan jangan lupa tetap berbahagia serta tekun untuk senantiasa berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Engkau telah mengaruniakan harta yang terpendam dan mutiara yang paling berharga. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan agar dapat melepaskan dengan sukacita segala sesuatu guna memperoleh harta dan mutiara itu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga adalah dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, lalu dengan sukacita orang itu menjual seluruh miliknya dan pergi untuk membeli ladang itu, lalu diambil hartanya, karena orang itu merasa harta yang terpendam di ladang itu lebih berharga dari apa semua yang dimilikinya. Demikian juga diumpamakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Lalu ketika menemukannya, pedagang itu menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu, karena menurut pedagang itu mutiara itu yang paling indah, paling berharga dibandingkan dengan apa yang dimilikinya. Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu sangat berharga, mulia, dan terutama dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami, semuanya tidak lebih berharga, tidak lebih mulia dibandingkan kerajaan surga itu. Meski demikian, kita boleh untuk merelakan apa yang kita miliki, apa yang kita alami, apa yang menjadi perjuangan kita serahkan untuk memperoleh kerajaan surga yang begitu berharga itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa yang terutama dan yang terpenting dalam hidup ini adalah kerajaan surga itu sendiri yang menuntun kita kepada keselamatan. Dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita semua dituntun untuk menyadari bahwa kerajaan surga adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita dengan tekun dan penuh sukacita mau mengorbankan diri kita sendiri, apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami, semua yang menjadi keinginan kita lepaskan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam kerajaan surga itu? Sudahkah kita demikian? Kalau masih ada hal yang membuat kita ragu, semoga Tuhan sendiri memberikan kepada kita keikhlasan, keberanian, dan juga pemahaman yang murni tentang kerajaan surga, hingga akhirnya kita dengan mantap memilih kerajaan surga di atas segala-galanya sepanjang hayat hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memilih kerajaan surga di atas segala-galanya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.